Beginilah kondisi terkini jalan di daerah kawasan Padang Panjang, Silayeng atau daerah kawasan Lembah Anai setelah beberapa bulan yang lalu dihantam banjir bandang dan putus total. Saat ini di bulan Juli sudah bisa dilalui kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan ingin meliput perkembangan terkini jalan dari Padang Pariaman atau Kota Padang menuju Bukit Tinggi via Lembah Anai via Padang Panjang yang saat ini di bulan Juli sekitar tanggal 20-an sudah dibuka kembali, sudah bisa dilalui yang sebelumnya sempat terputus karena banjir lahar dingin Gunung Merapi dan meluapnya air dari Gunung Singgalang yang menghancurkan beberapa ruas jalan di daerah kawasan Silayeng atau di daerah kawasan Lembah Anai, Pemandian Pemandian Megamendung ya, di sana itu putus total beberapa bulan dan warga masyarakat sekitar di daerah Sumatera Barat harus menempuh jalan yang lebih jauh lagi, mutar lewat Melala dan ada yang lewat Sitinjau. Alhamdulillah di bulan Juli ini kita sudah bisa lewati kembali. Kita mulai perjalanan tadi dari daerah Ibumi yang beberapa bulan yang lalu juga tutup karena jalan ini sangat sepi dan tidak bisa dilewati. Dan alhamdulillah sekarang Ibumi sudah buka kembali, kafe yang cukup keren dan itu nanti kita juga akan review ke sana karena di sini juga ada kafe yang viral kemarin, itu kafe Sakapa dan sekarang sudah hanyut. Nanti juga kita akan melihat seperti apa keadaannya sekarang. Ini kita sudah hampir sampai di daerah kawasan air terjun Lembah Anai. Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini sahabat Gumilang, mudah-mudahan perjalanan ini kita lancar menuju di daerah kawasan Silayeng. Oke sahabat Gumilang, saat ini kita sudah sampai di depan rumah makan Syukur, rumah makan Padang ya. Dan alhamdulillah rumah makan di kawasan ini tidak terkena dampak banjir lahar dingin, tidak sampai di sini. Ini kawasan yang aman di sebelum air terjun Lembah Anai. Jadi ini sebelum melewati air terjun Lembah Anai, di sini masih ada sedikit terhambat karena jalan juga belum pulih 100%. Ini butuh beberapa bulan lagi karena juga masih ada pekerjaan, masih ada perbaikan lagi dan masih banyak pengeboran-pengeboran yang dilakukan karena tebing-tebing jalan yang di daerah kawasan Silayeng itu juga runtuh. Nanti kita akan melihat seperti apa keadaan sekarang dan kita saat ini sudah sampai di kawasan wisata air terjun Lembah Anai. Masya Allah luar biasa jalan kawasan Lembah Anai ini di Kabupaten Tanah Datar. Ini masuk Kabupaten Tanah Datar ya, belum masuk ke Kota Padang Panjang. Nah ini dia air terjun Lembah Anai yang saat ini debit airnya cukup sedikit. Biasanya ini kalau hujan deras bisa dikatakan air terjun Lembah Anai ini bisa mengamuk dan sampai ke jalan ini. Ini jaraknya juga lumayan cukup jauh. Tapi kalau pas dia debitnya air ini besar, ini sampai ke jalan ini, bahkan jalan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, kalau sedang debitnya sedikit seperti ini, begitu indahnya, Masya Allah, luar biasa. Nah, sahabat Gumilang, kalau mau berkunjung ke kawasan wisata air terjun Lembah Anai, saat ini sudah dibuka kembali di tahun 2024 bulan Juli. Sahabat Gumilang sudah bisa mengunjungi kawasan wisata ini. Nah, dari sini kita akan lanjut menuju ke arah perbatasan
antara Kabupaten Tanah Datar dan Padang Panjang. Nanti kita juga akan melihat di gerbang yang ada tulisan Padang Panjang. Oke, di depan ini ada Cafe Sakapa, bekas Cafe Sakapa ini sudah rata, tidak ada lagi bekas kafenya sudah ditimbun. Nah, ini kan badan jalan nih. Jadi, ini tepat berada di tepi sungai, di tepi bantaran sungai, dan ini mudah-mudahan ke depan tidak akan ada lagi bangunan-bangunan yang berdiri di tepi-tepi jalan ini atau di tepi bantaran sungai ini, karena ini memang kawasan aliran sungai dan aliran banjir lahar dingin itu sampai di sini, sahabat Gumilang. Nah, di sini ada kelihatan ada jembatan gantung yang waktu itu pernah kita lewat sini ya, dan tempat kita berdiri ini adalah bangunan-bangunan semi permanen, bahkan permanen. Cafe Sakapa juga berdiri di sini. Itu ada di video kami sebelumnya, sahabat Gumilang, ada di video kita review tentang Cafe Sakapa. Itu air terjunnya, masya Allah, luar biasa memang suasana alam di sini. Tapi ketika alam sedang marah, ya ini semuanya bisa porak-poranda. Mari kita jaga sama-sama alam kita agar alam juga menjaga kita. Kita buang sampah pada tempatnya, kemudian tidak berbuat hal-hal yang bisa merusak alam. Dan ini di sebelah kanan ada masjid yang masih berdiri kokoh dan ini tidak tersentuh oleh banjir. Nah, ini di sebelahnya kabarnya akan dibangun hotel, kemudian tidak mendapatkan izin, dan ini kabarnya akan dibongkar. Nah, di sebelah kanan ada tulisan pelang warna merah bahwa pembangunan hotel ini tidak ada izin dan meminta agar yang punya membongkar sendiri kalau nggak salah ya, dan itu tidak dikeluarkan izinnya. Nah, kita lihat di sebelah kanan ini ada musola, kemudian beberapa bangunan-bangunan ini dulunya adalah kawasan pemandian Megamendung. Ada beberapa tempat pemandian di sebelah kanan ini. Dan sahabat Gumilang, kita belok ke kanan sedikit, di sini ada rumah makan Mangguang. Nah, rumah makan Mangguang masih berdiri kokoh di sini. Ini juga terkena sedikit, cuma tidak hancur. Kemudian di sebelahnya ada homestay yang juga lumayan cukup baru, homestay Mangguang ini. Nah, tepat berada di samping homestay ini adalah rumah makan Berkah yang sekarang sudah hilang. Nah, ini homestay Mangguang masih ada dan ini tepat berada di bibir sungai. Nah, ini sahabat Gumilang, di sini ini adalah yang kita pijak ini adalah bekas rumah makan Berkah. Sahabat Gumilang bisa juga cek video kita sebelumnya. Ini sudah ada video kita bikin. Ini adalah rumah makan Berkah. Belakangnya memang aliran sungai. Dan ini ada bekas musola rumah makan Berkah ya ini. Musolanya masih berdiri kokoh. Nah, di sebelah musola ini ada bangunan rumah ini. Ini dulu banyak rumah di samping ini dan sekarang ini sudah rata, tidak ada terlihat satu bangunan pun yang di daerah kawasan ini ya, hanya tertinggal musola yang sedikit itu tadi. Kita terus akan maju ke depan, kita melihat kondisi sekarang dan kita akan sampai nanti di daerah kawasan Silayang. Nah, sebelumnya juga pernah kita buatkan videonya beberapa hari setelah terkena banjir. Ini kawasan ini sungguh sangat-sangat mati, tidak ada kehidupan karena jalanan ini ditutup. Benar-benar tidak bisa lewat. Sahabat Gumilang bisa perhatikan jika lewat kawasan ini kita melihat di sebelah kanan itu begitu indah, banyak kolam renang, airnya jernih, indah, tapi ya karena tidak pada tempatnya, ya sebaiknya untuk kedepannya tidak usah lagi diberi izin atau tidak perlu lagi dibangun di kawasan ini untuk kawasan wisata karena ini sangat berbahaya ya. Mungkin diberi tempat izin di tempat lain mungkin lebih bagus. Nah, ini yang hancur porak-poranda yang di sebelah kanan ini ya. Nah, sekarang ini sudah tertimbun batu-batu besar, kemudian lumpur sudah masuk ke kawasan ini karena memang berada di aliran sungai. Mungkin ke depan kita bisa lihat ini di tahun 2024, nanti kita lihat di tahun 2030 ini sudah jadi apa lagi. Ini bukti bahwa video ini saat ini
keadaannya sekarang luluh lantak seperti ini, tertimbun oleh batu-batuan. Mungkin 2030, 2050 sudah berubah lagi, kita nggak tahu. Nah, ini jalan yang terputus total yang kita lewati tadi. Kemudian ini jalan dulunya juga masih ada, ini yang kita pijak ini tidak terkena ya. Nah, terkena pinggirnya saja kalau di kawasan ini. Kita juga dulu meliput di sini, jalan ini masih bisa. Ini memang jalan lama yang sudah diaspal kembali. Nah, jalan yang terputus total yang tidak bisa kita lewat sini beberapa bulan itu tepat berada di bawah rel kereta api ini, sahabat Gumilang. Kita makin mendekat di sini. Nah, di sebelah kanan ini badan jalan sudah nggak ada. Jadi jalan ini tinggal separuh lagi. Nah, sekarang sudah ditimbun, di sebelah kanan sudah dilebarkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi pondok-pondok yang akan berdiri di sebelah kanan kita ini. Mudah-mudahan pemerintah tegas, karena ini bisa untuk istirahat mobil mungkin yang remnya blong atau ada perbaikan mobil, bisa untuk istirahat sebentar, bukan tempat parkir ya. Nah, ini berada di bawah rel kereta api ini. Jalan yang kita pijak ini jalan yang terputus total. Ini adalah jalan baru. Ini benar-benar tidak ada dulu waktu beberapa bulan setelah terkena banjir. Jalan yang kita pijak ini habis dan sampai ke pinggir itu terbawa oleh arus banjir lahar dingin ya waktu itu. Nah, sampai di sini batasnya. Oke, sampai di sini ya. Sampai di sini itu terputus total sekitar beberapa meter. Nah, kalau jalan ini sampai ke Silayeng masih ada. Waktu itu kita jalan sampai di sini, sampai ke Silayeng masih ada, masih bisa dilalui motor, mobil sampai sini. Tapi jalan-jalan di sebelah kanan ini yang runtuh atau longsor, dan itu juga sangat berbahaya untuk dilewati mobil-mobil truk-truk besar karena menambah beban berat juga ya. Nah, sekarang sudah dilebarkan, sudah ditimbun. Di sebelah kanan kita bisa lihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kejadian ini kawasan Silayeng ini jalan makin lebar dan makin tidak berbahaya ya, karena dulu ini kawasan Silayeng ini juga tidak kalah berbahayanya dengan kawasan Sitinjau Lawi. Ini juga sering terjadi kecelakaan di daerah ini. Mungkin ini bisa diperlebar lagi, lebih luas jalannya, dan mungkin dibuat lebih landai, tidak terlalu tinggi tanjakannya mungkin kalau bisa ya. Nah, di sini juga masih ada buka tutup karena jalan juga masih sempit, belum pulih 100%. Mari kita lihat suasana keadaan jalan sampai di daerah kawasan Silayeng Atas atau di daerah perbatasan pintu gerbang antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.